Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengukuran kompetensi perilaku menggunakan observasi dan wawancara berbasis kompetensi. Sebelumnya, perlu dipahami pula bahwa video ini menitik beratkan pada metode observasi karena atasan yang dalam hal ini menjadi penilai telah berinteraksi dengan bawahan minimal 6 bulan. Observasi yang digunakan bukan hanya berupa pengamatan di pekerjaan sehari-hari, tetapi data kinerja, data kehadiran, kemudian masukan dari orang lain juga dapat digunakan sebagai dasar untuk observasi. Hasil pengamatan dan bukti catatan lainnya dapat digunakan untuk dikonfirmasi pada saat dilakukan wawancara berbasis kompetensi. Karenanya, observasi memiliki bobot sebesar 85%, sementara wawancara hanya mendapatkan bobot sebesar 15%. Definisi kompetensi adalah sebagai berikut. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan atau perilaku yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan atau beberapa aktivitas pekerjaan dengan baik sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Mari kita mulai pengukuran kompetensi perilaku. Berikut 22 daftar kompetensi perilaku yang dimiliki PT Sukovindo. Pertama, atasan atau penilai wajib untuk membaca dan mempelajari terlebih dahulu 22 kompetensi perilaku dari PT Sukovindo, baik definisi maupun indikator perilakunya. Dalam video ini hanya akan menjelaskan beberapa contoh kompetensi perilaku saja. Kedua, perlu dipahami pula bahwa pengukuran kompetensi ini bertujuan untuk pengembangan pegawai dan pemetaan talent. Untuk itu dibutuhkan penilaian yang objektif dan profesional, di mana atasan atau penilai harus memiliki penjelasan atau bukti atas penilaian yang diberikan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan observasi. Observasi pada dasarnya adalah pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Ada dua cara penggunaannya, pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif. Pengamatan yang berbasis pada indikator perilaku secara kuantitatif dilakukan dengan menandai jumlah kemunculan perilaku, lalu dihitung berapa banyak perilaku yang menunjukkan kesesuaian dengan indikator perilaku yang ada di kamus kompetensi. Pengamatan yang berbasis pada indikator perilaku secara kualitatif dilakukan dengan mencatat atau mendeskripsikan kejadian yang diamati, lalu dicatat dan diberi kode sesuai dengan indikator perilaku yang ada di kamus kompetensi. Berikut data bukti observasi yang dibutuhkan. Mengapa ada data kinerja di dalam daftar ini? Karena data kinerja dan data kehadiran dibutuhkan sebagai ukuran hasil dari perilaku bawahan dalam bekerja. Data bukti observasi juga dapat digunakan untuk menilai pegawai yang lokasi kerjanya berjauhan. Interaksi melalui email dan telepon juga dapat digunakan untuk bukti observasi. Seperti bagaimana isi emailnya, seberapa cepat ia merespon dan menjawab permintaan, serta bagaimana ia memberikan penjelasan untuk menyelesaikan permasalahan. Berikut proses pelaksanaan observasi. Anda bisa membaca bagaimana melakukan observasi terhadap perilaku bawahan. Observasi dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan lembar observasi. Pada lembar observasi ini, Anda dapat melakukan pencatatan kemunculan perilaku pegawai berdasarkan hasil pengamatan. Untuk penilaian kuantitatif, berikan tanda checklist pada perilaku yang menurut Anda sesuai dengan indikator perilaku yang ada. Kemudian, hitung berapa jumlah kesesuaian dengan indikator tersebut. Sementara, untuk penilaian bersifat kualitatif, berikan deskripsi mengenai peristiwa yang Anda amati.
Satu lembar observasi hanya Anda gunakan untuk satu kompetensi saja. Untuk kebutuhan kompetensi lainnya, Anda dapat menggandakan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Setelah pencatatan observasi terkumpul cukup, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, Anda berikan rating 1 sampai dengan rating 5 yang mengacu pada level kompetensi Sukovindo. Contohnya, bila semua catatan bukti mengarah pada indikator yang ada di level 2, maka berikan rating 2. Jangan lupa untuk menuliskan nilai dan penjelasan kompetensi pada sistem aplikasi kompetensi. Konsistensi kemunculan perilaku menjadi kunci penting dalam penentuan rating kompetensi. Karenanya, jangan lakukan observasi di 2 minggu terakhir menjelang penilaian kompetensi, tapi lakukan setiap minggu atau bulan selama 1 tahun. Bagaimana jika pengukuran kompetensi dalam kondisi mendesak, sementara Anda belum punya cukup catatan observasi? Maka Anda dapat melakukan wawancara berbasis kompetensi untuk dapat melakukan konfirmasi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan wawancara berbasis kompetensi. Sebelumnya, perlu dipahami dulu beberapa ketentuan terkait wawancara berbasis kompetensi. Pertama, karakteristik wawancara berbasis kompetensi perilaku. 1. Standar yang berlaku. Artinya, ada acuan kamus kompetensi dan indikator perilaku yang berlaku untuk bahan melakukan wawancara. 2. Bukti peristiwa dan peran individu. Artinya, respon jawaban harus berupa kisah peristiwa dan ada kontribusi individu di dalam peristiwa tersebut. 3. Terstruktur pertanyaannya, artinya pertanyaan harus sesuai dengan daftar kompetensi yang digunakan, dimulai dari pertanyaan mengenai peristiwa yang sudah terjadi. 4. Fokus pada perilaku individu yang sudah dilakukan, artinya bukan perilaku yang belum dilakukan oleh individu atau baru direncanakan. Kedua, prinsip wawancara berbasis kompetensi perilaku. 1. Perilaku lampau artinya wawancara menggali peristiwa yang sudah terjadi, bukan menanyakan rencana ataupun menanyakan seandainya. 2. Perilaku sebagai bukti respon peristiwa. Jadi wawancara harus menggali sampai ke bentuk perilaku apa yang dilakukan. 3. Sumber perilaku dari aktivitas kerja. Jadi wawancara hanya memfokuskan pada perilaku yang muncul dalam konteks pekerjaan, bukan ranah pribadi. 4. Ada prioritas kompetensi. Artinya tidak semua kompetensi digunakan untuk proses wawancara ini. Jadi hanya kompetensi yang sesuai dengan job description dan job requirement. Ketiga, persiapan wawancara berbasis kompetensi perilaku. 1. Mempersiapkan panduan wawancara. 2. Mempelajari job description dan KPI pegawai. 3. Mempelajari profil kompetensi perilaku yang akan diukur, baik definisi maupun indikator perilakunya. Pada saat wawancara, lakukan hal berikut. 1. Konfirmasi perilaku bawahan di situasi tertentu. 2. Tanyakan kontribusi atau peran yang ia lakukan di peristiwa tersebut. 3. Cek pada data observasi. Form wawancara berbasis kompetensi. Contoh kompetensi yang akan dibahas adalah kelompok thinking ability. Dalam kamus kompetensi Sukovindo terdapat 3 kompetensi thinking ability. 1. Analytical thinking, 2. Conceptual thinking, 3. Strategic thinking. Terdapat perbedaan unik dari 3 kompetensi thinking ability tersebut. 1. Analytical thinking adalah menguraikan permasalahan menjadi bagian-bagian kecil dan mencari penyebab utama atau akar masalah.
2. Conceptual thinking adalah tentang menerapkan konsep atau teori sebagai pendekatan dalam memahami pola masalah. 3. Strategic thinking tentang mengintegrasikan analisa konsep dan pertimbangan dampak menjadi solusi yang paling tepat. Pada form wawancara, Anda dapat menuliskan evidence atau bukti perilaku yang Anda peroleh dari hasil pengamatan maupun hasil konfirmasi pada saat wawancara. Pertanyaan wawancara ini sebenarnya hanya berupa pancingan. Yang menjadi inti adalah atasan harus mendapatkan bukti yang sesuai dengan indikator perilaku kompetensi. Anda dapat menggunakan hasil observasi terhadap kompetensi perilaku yang dituju sebagai bahan untuk konfirmasi pada saat wawancara. Contoh lainnya, kelompok kompetensi managing oneself terdiri dari pada kompetensi achievement orientation, Anda dapat menggunakan data pencapaian target kinerja pegawai sebagai bahan untuk konfirmasi. Apakah kinerja pegawai ini membaik ataupun memburuk selama setahun ini? Bila ada peristiwa keberhasilan ataupun kegagalan yang Anda anggap mencolok, maka pada saat wawancara Anda dapat menanyakan apa yang terjadi saat itu dan mengapa pegawai berperilaku demikian. Jawaban dari pegawai ini menjadi pelengkap bukti hasil observasi perilaku yang sudah Anda miliki. Kemudian, catat pada kolom yang tersedia untuk melihat apakah ada kesesuaian antara bukti dengan indikator perilaku kompetensi yang dituju. Pada kelompok kompetensi managing task, fokus pengukuran terdapat pada bagaimana pegawai mengelola tugas mereka. Managing task ini terdiri dari information seeking, concern for order, organizational awareness, organizational commitment, planning and organizing, serta decision making. Untuk kompetensi information seeking, Anda dapat menggali bagaimana cara pegawai mencari hal-hal baru di pekerjaan yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Lalu, jawaban atau respon pegawai dibandingkan dengan indikator perilaku kompetensi yang dituju. Kemudian, berikan rating yang sesuai. Kelompok kompetensi terakhir yaitu managing people yang terdiri dari impact influence, interpersonal understanding, relationship building, customer orientation, teamwork, directiveness, developing other, dan team leadership. Kompetensi-kompetensi ini mengarah pada bagaimana perilaku pegawai dalam mengelola orang lain. Observasi menjadi bagian penting dalam kelompok kompetensi ini, karena Anda sebagai penilai harus sangat jeli dalam mengamati bagaimana pegawai berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam pekerjaannya. Contohnya, pada kompetensi teamwork, Anda harus mengamati bagaimana pegawai bertindak kooperatif dan berkontribusi dalam kerja tim, bukan terpaku pada ekspresi ramah ataupun komunikasi yang menarik. Kelompok kompetensi managing people menjadi penentu bagaimana Anda sebagai penilai sekaligus sebagai atasan dapat bertindak objektif dalam mencatat bukti-bukti perilaku yang relevan sesuai dengan daftar kompetensinya. Juga berusaha untuk memberikan nilai yang sesuai tanpa terpengaruh dengan sentimen pribadi. Anda telah mempelajari bagaimana melakukan penilaian kompetensi dengan menggunakan metode observasi dan wawancara berbasis kompetensi. Pada bagian awal telah disebutkan bahwa proporsi observasi lebih besar daripada proporsi wawancara. Jika Anda menggunakan kedua metode ini, maka pada saat penilaian, Anda harus menghitung skor proporsi hasil rating di lembar observasi dan rating di lembar wawancara. Baru kemudian dikalikan sesuai dengan persentase proporsi masing-masing.
Terakhir, kemudian dijumlahkan untuk menjadi rating yang akhir. Bila atasan atau penilai membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kompetensi perilaku, maka dapat berdiskusi dengan divisi Human Capital. Sebagai penutup, saya ingatkan kembali bahwa semangat dari pengukuran kompetensi adalah untuk pengembangan pegawai, sehingga lakukanlah dengan objektif dan profesional. Terima kasih banyak.